Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ilham Reza, Herlan, Ginasri, Wilda Rosdiana, dan saya sendiri Sri Wahyuni. Di sini kita akan membahas mengenai proposal yang berjudul Analisis Farmakoekonomi dalam Pengelolaan Pneumonia, Strategi Efisiensi Biaya dan Optimalisasi Hasil Klinis. Yang pertama di sini ada latar belakang. Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi yang memberikan beban besar terhadap sistem kesehatan, baik dari segi klinis maupun ekonomi. Di Indonesia, pneumonia memiliki prevalensi tinggi, terutama pada anak-anak di bawah usia 5 tahun dengan angka prevalensi mencapai 12-14%. Dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pneumonia sangat signifikan. Pengobatan pneumonia berat seringkali memerlukan rawat inap, penggunaan antibiotik spektrum luas, seperti perawatan intensif di unit ICU yang menyebabkan biaya pengobatan menjadi tinggi. Farmakonomi adalah cabang ilmu yang mempelajari perbandingan biaya dan efektivitas dari berbagai strategi pengobatan. Dengan pendekatan ini dapat dilakukan analisis menyeluruh terhadap intervensi yang memberikan nilai terbaik bagi pasien dan sistem kesehatan. Analisis farmakoekonomi pada pengelolaan pneumonia bertujuan untuk memberikan panduan bagi pembuat kebijakan dalam menentukan alokasi sumber daya yang lebih efisien, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, di mana kendala anggaran sering menjadi tantangan utama dalam pelayanan kesehatan. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana analisis farmakoekonomi dapat diterapkan dalam pengelolaan pneumonia di rumah sakit di wilayah Kota Bandung. Kemudian yang kedua, ada apa saja strategi efisiensi biaya yang dapat diterapkan dalam pengelolaan pneumonia untuk meminimalkan pengeluaran tanpa mengurangi kualitas perawatan pasien. Kemudian yang ketiga, ada bagaimana optimalisasi hasil klinis dapat dicapai dalam pengelolaan pneumonia di rumah sakit melalui pendekatan farmakoekonomi. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, analisis penerapan farmakoekonomi, yaitu menganalisis biaya dan manfaat dari berbagai jenis terapi pneumonia untuk menentukan intervensi medis yang paling efisien. Kemudian yang kedua ada identifikasi strategi efisiensi biaya, yaitu merancang strategi efisiensi biaya dalam pengelolaan pneumonia yang mengurangi pengeluaran rumah sakit tanpa mengorbankan kualitas perawatan. Kemudian yang ketiga ada peningkatan hasil klinis yang meningkatkan hasil klinis pasien pneumonia melalui pemilihan terapi yang tepat dan pengelolaan perawatan yang efisien serta mengurangi risiko komplikasi atau kematian. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama ada manfaat teoritis, yaitu menambah wawasan ilmiah dalam mengembangkan ilmu farmakoekonomi, khususnya dalam pengelolaan pneumonia. Kemudian mengembangkan teori farmakoekonomi dengan mengidentifikasi strategi efisiensi biaya yang tepat. Yang kedua ada manfaat praktis, yaitu bagi peneliti dapat menambah pengetahuan dalam aplikasi analisis strategi efisiensi biaya dan optimasi hasil klinis. Kemudian yang kedua, manfaat bagi rumah sakit, yaitu menjadi dasar untuk mengimplementasikan strategi efisiensi biaya dalam pengelolaan pneumonia, mengoptimalkan sumber daya, dan mengurangi pemborosan anggaran. Selanjutnya ada bagi tenaga kesehatan, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan klinis yang lebih tepat dan efisien terkait pemilihan terapi pneumonia. Kemudian yang terakhir ada bagi pasien, yaitu meningkatkan akses terhadap perawatan. Kemudian yang terakhir ada manfaat bagi pasien, yaitu meningkatkan akses terhadap perawatan berkualitas dengan biaya yang lebih terjangkau serta meningkatkan hasil klinis dan kualitas hidup pasien. Baik, selanjutnya saya akan membahas bab 2 dari proposal ini, yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama ada definisi pneumonia. Pneumonia adalah penyakit infeksi akut yang menyerang parenkim paru, khususnya alveolus. Pada kondisi ini, alveolus terisi cairan dan sel darah sehingga mengganggu pertukaran gas.
Menurut WHO, pneumonia adalah salah satu penyebab utama kematian pada anak-anak dan lansia di dunia. Ada juga fakta menarik, yaitu pada anak-anak, pneumonia sering terjadi akibat infeksi Streptococcus pneumoniae atau Haemophilus influenzae. Pada lansia atau individu dengan imunitas rendah, pneumonia lebih kompleks dan dapat memicu komplikasi serius. Yang kedua, ada klasifikasi pneumonia. Menurut Haryadi, tahun 2010, pneumonia dapat diklasifikasikan berdasarkan yang pertama, berdasarkan klasifikasi klinis dan epidemiologi. Yang pertama, ada pneumonia komunitas yang terjadi di luar fasilitas kesehatan. Yang kedua, pneumonia nosokomial, yaitu terjadi selama atau setelah perawatan di rumah sakit. Yang ketiga, ada pneumonia aspirasi, yang disebabkan oleh masuknya bahan dari mulut atau lambung ke paru-paru. Yang keempat, ada pneumonia pada penderita imunokompromised, adalah pneumonia yang terjadi pada penderita yang mempunyai daya tahan tubuh lemah. Yang kedua, ada klasifikasi pneumonia berdasarkan letak anatomi. Yang pertama, itu ada pneumonia lobalis yang melibatkan satu lobus paru. Yang kedua, pneumonia bronkial yang tersebar di beberapa bagian paru. Yang terakhir, ada pneumonia interstisial yang terjadi pada jaringan dinding alveolus. Yang ketiga, ada manifestasi klinis dan diagnosis. Gejala pneumonia meliputi yang pertama, ada napas cepat, kepala terangguk-angguk saat bernapas. Yang kedua, tarikan dinding dada ke dalam, disertai suara ronki atau auskultasi. Yang ketiga, pada kasus berat, pasien mengalami sianosis atau bahkan penurunan kesadaran. Yang selanjutnya ada diagnosis pneumonia yang dilakukan melalui yang pertama ada pemeriksaan klinis yaitu gejala dan tanda khas. Yang kedua ada foto ronsen dada. Yang ketiga tes laboratorium untuk identifikasi bakteri, virus atau jamur. Yang keempat ada pengobatan dan terapi penanganan pneumonia yang melibatkan beberapa terapi. Yang pertama ada terapi kausal. Terapi ini yaitu antibiotik untuk bakteri dan antivirus untuk infeksi virus, sedangkan anti jamur untuk kasus tertentu. Yang kedua, terapi suportif. Oksigen untuk pasien dengan kesulitan bernapas, sedangkan cairan intravena untuk dehidrasi. Yang ketiga, ada fisioterapi dada, yaitu untuk membantu membersihkan lendir pada saluran pernapasan. Yang kelima, ada pencegahan pneumonia. Pencegahan pneumonia sangat penting untuk menekan angka kejadian. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, ada vaksinasi. Pastikan mendapatkan vaksin pneumokokus dan influenza. Yang kedua, ada hidup sehat, yaitu berhenti merokok, olahraga teratur, dan menjaga pola makan. Yang ketiga, ada cuci tangan. Langkah sederhana ini efektif mencegah saluran napas. Yang keempat, jika mungkin, hindari kontak dengan orang yang sakit, terutama mereka yang memiliki infeksi saluran pernapasan. Yang keenam, yaitu komplikasi pneumonia. Jika tidak ditangani dengan baik, pneumonia dapat menyebabkan komplikasi serius seperti yang pertama, abses paru, yaitu pembentukan kantung berisi nanah. Yang kedua, efusi pleura atau penumpukan cairan antara paru dan dinding dada. Yang ketiga, sepsis. Sepsis ini yaitu kondisi darurat akibat respon tubuh berlebihan terhadap infeksi. Yang terakhir yaitu penata laksanaan medis. Menurut Muslinyawati Hasan tahun 2024, penata laksanaan medis yang diberikan kepada pasien dengan pneumonia disesuaikan dengan penyebab dan tingkat keparahan kondisi pasien. Yang pertama, ada obat antipiretik dan analgetik, yaitu ibuprofen atau paracetamol untuk membantu dalam menurunkan demam dan nyeri. Yang kedua, ada obat untuk meredakan batuk. Yang ketiga, obat antibiotik seperti ceftaroline, posamil, clarithromycin, atau cefditoren untuk mengatasi penyakit pneumonia akibat infeksi bakteri. Yang keempat, ada obat antivirus seperti acyclovir,
oseltamivir atau ketoconazole untuk mengatasi penyakit pneumonia akibat infeksi virus. Yang kelima, ada obat anti jamur seperti fluconazole, voriconazole, atau itraconazole untuk mengatasi penyakit pneumonia akibat infeksi jamur. Yang keenam, ada pemberian oksigen pada pasien yang mengalami hipoksemia. Yang ketujuh, ada pemberian bantuan pernapasan seperti konsentrasi oksigen inspirasi, intubasi endotrakeal, dan ventilasi mekanis. Yang terakhir, ada fisioterapi membantu dalam memaksimalkan penyerapan oksigen dengan melakukan latihan pernapasan. Selanjutnya, penjelasan mengenai metodologi penelitian. Bentuk penelitian dari proposal ini menggunakan metode deskriptif analitik dengan pendekatan cross-seksional. Pendekatan ini dipilih untuk mengevaluasi efektivitas biaya penanganan pneumonia dengan cara membandingkan biaya dan hasil klinis pada waktu tertentu. Lalu, penelitian ini akan dilaksanakan selama 6 bulan, mulai dari Januari hingga Juni 2025. Data yang diambil ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu mencakup informasi biaya pengobatan dan perawatan pasien pneumonia di fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Lalu data sekunder yaitu mencakup rekam medis pasien pneumonia dan data demografi serta data hasil klinis yang mencakup tingkat kesembuhan dan komplikasi. Lalu time horizon yang digunakan adalah pendekatan 1 tahun, di mana hasil biaya dan efektivitas klinis dihitung dalam periode 1 tahun untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai biaya dan hasil pengobatan pneumonia. Selanjutnya, populasi dan sampel. Yang pertama itu populasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pasien yang didiagnosis dengan pneumonia dan dirawat di fasilitas kesehatan di Kota Bandung selama tahun 2025. Lalu, yang kedua itu sampel. Sampel akan diambil menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria inklusi sebagai berikut. Yang pertama, pasien yang didiagnosis dengan pneumonia berdasarkan kriteria medis yang jelas. Lalu yang kedua, pasien yang bersedia memberikan data dan menyetujui untuk mengikuti penelitian. Yang ketiga, pasien yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan di Kota Bandung. Lalu, jumlah sampel yang diperlukan akan dihitung menggunakan rumus Lovin dengan tingkat kepercayaan 95% dan margin of error 5% untuk memastikan representasi yang adekuat dari populasi. Oke, untuk data selanjutnya yaitu pola penggunaan obat. Nah, pola penggunaan obat pada penelitian ini mengumpulkan data mengenai pola penggunaan obat pada pasien pneumonia. Nah, data ini mencakup jenis obat yang digunakan, dosis, frekuensi, juga durasi pengobatan, dan kepatuhan pasien. Nah, jadi data ini akan dianalisis untuk memahami variasi dalam praktik klinis pengobatan dan juga biayanya. Nah, pola penggunaan obat ini mengumpulkan data rekam medis, lakukan wawancara medis, dan juga survei kepada kepatuhan terhadap pengobatan pada pasien. Nah, untuk selanjutnya yaitu penetapan kriteria alternatif. Jadi, penempatan kriteria alternatif ini yaitu penelitian akan ditetapkan berdasarkan hasil klinis dan juga biaya terkait penyakit atau pengobatan pneumonia ini. Nah, kriteria ini meliputi yaitu yang pertama ada efektivitas klinis. Jadi diukur dari tingkat kesembuhan, durasi inap, dan juga kejadian komplikasi dalam pasien. Nah, untuk selanjutnya yaitu biaya. Biaya itu termasuk biaya tidak langsung dan juga biaya langsung. Nah, kalau biaya langsung ini berhubungan dengan obat, rawat inap, dan juga konsultasi. Kalau biaya tidak langsung ini berhubungan dengan kehilangan produktivitas dalam pekerjaan. Kriteria alternatif selanjutnya yaitu melalui kriteria alternatif tunggal. Nah, yaitu yang pertama ada obat antibiotik
dari amoxicillin yang digunakan sebagai pengobatan pertama dalam pneumonia dengan komunitas ringan hingga sedang. Nah, untuk selanjutnya ada terapi kombinasi antibiotik dari amoxicillin, clavulanat, dan juga azithromycin digunakan untuk pasien pneumonia dengan keadaan berat atau sedang dan mereka memiliki faktor risiko yang tinggi serta komplikasi. Nah, untuk 3.8 yaitu penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk penetapan dari kriteria inklusi ini yaitu dilakukan diagnosa pneumonia pada pasien pneumonia dengan kriteria yang dijelaskan dengan metode Community Accuracy Pneumonia atau CAP dan juga metode Hospital Accuracy Pneumonia atau HAP. Nah, untuk poin selanjutnya yaitu partisipasi aktif. Jadi pasien ini bersedia untuk berpartisipasi untuk penelitian yang memberikan data yang dibutuhkan dengan menandatangani informat konsentrasi perawatan pasien yang dirawat di rumah sakit atau fasilitas kesehatan kota di Kota Bandung selama periode penelitian pada Januari hingga Juni tahun 2025. Nah, untuk usia pasiennya berusia di atas 18 tahun untuk memastikan data relevan agar data ini sama dengan populasi dewasa. Nah, untuk selanjutnya ketersediaan rekam medis pasien. Jadi, dianalisis dulu ketersediaan rekam medis pasien secara lengkap termasuk biaya terapi dan juga klinis agar mendapatkan outcome yang pas. Nah, untuk poin 3.9 yaitu penetapan kriteria eksklusi, yaitu kriteria yang tidak masuk dalam penelitian. Nah, yang pertama ada komorbiditas berat yang tidak terkontrol. Nah, pasien dengan komorbiditas yang berat ini seperti kanker stadium akhir atau gagal organ dapat mempengaruhi hasil terapi pneumonia. Untuk yang kedua ada infeksi lainnya yang signifikan seperti tuberkulosis yang aktif atau pasien COVID-19 yang berat. Nah, untuk poin ketiga yaitu kehamilan atau menyusui. Jadi, kehamilan dan menyusui ini sangat beresiko pada beberapa obat antibiotik, jadi tidak masuk kriteria eksklusi. Nah, kepatuhan terhadap pengobatan pasien. Jadi, riwayat kepatuhan dalam pengobatan tidak termasuk dalam kriteria menyelesaikan obat atau terapi. Nah, untuk data yang terakhir yaitu data yang tidak lengkap. Pasien yang tidak memiliki data lengkap mengenai biaya atau hasil klinis tidak masuk kriteria dalam penelitian. Nah, untuk selanjutnya 3.10 yaitu penetapan karakteristik subjek pada penelitian. Nah, ini digunakan untuk gambaran tentang subjek data penelitian sebagai berikut. Salah satunya, yang pertama adalah data demografis, yaitu terkait usia, jenis kelamin, status sosial ekonomi, dan juga lokasi tinggal si pasien. Nah, yang kedua ada data klinis, yaitu jenis pneumonia atau yang tadi juga dijelaskan CAP dan HAP-nya dicek dulu. Untuk selanjutnya ada tingkat keparahan pasien dan pedoman klinis dari ringan, berat, hingga sedang. Nah, yang ketiga yaitu riwayat pengobatan jenis antibiotik yang digunakan selama lini pertama atau lini kedua, yaitu durasi pada terapi penyakit 5-7 hari untuk pneumonia ringan hingga sedang, atau 10 hingga 14 hari untuk kasus pneumonia yang berat. Nah, catatannya apakah ada komplikasi atau resistensi antibiotik dalam riwayat pengobatannya. Nah, untuk yang D yaitu hasil klinis. Hasil klinisnya resolusi terhadap gejala
pada klinis seperti batuk, demam, dan juga sesak napas, durasi rawat inap, dan juga tingkat kesembuhan atau angka mortalitas dalam hasil klinis. Nah, yang terakhir yaitu yang E, biaya pengobatannya. Nah, biaya pengobatan ini ada biaya pengobatan langsung dan juga tidak langsung. Nah, untuk biaya pengobatan langsung yaitu harga obat, biaya rawat inap, dan juga administrasi pada pengobatan. Nah, biaya tidak langsungnya yaitu termasuk kepada dengan produktivitas akibat penyakit dari pneumonia untuk kegiatan bekerja. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Dengan saya Herlan. Terkait proposal, tentunya ada beberapa metode. Nah, metode yang sebelumnya itu telah disampaikan oleh rekan saya. Nah, terkait di proposal itu ada penetapan outcome, yaitu outcome klinis. Poin pertama itu yang pertama itu tingkat kesembuhan pasien. Nah, biasanya outcome ini menjadi salah satu pengukur keberhasilan dari penyembuhan pasien setelah menerima terapi yang ditentukan dari kriteria hilangnya gejala pada penyakit pneumonia. Nah, lalu poin kedua, ada pengurangan angka komplikasi seperti sepsis atau efusi pleura. Nah, pengobatan yang paling efektif atau yang efektif mencegah timbulnya penyakit lain yang berkembang menjadi komplikasi seperti sepsis atau respon tubuh yang berlebihan terhadap infeksi yang dapat menyebabkan kegagalan organ tubuh. Lalu poin yang ketiga itu ada waktu pemulihan hingga pasien bebas gejala. Nah, waktu pemulihan pada pasien ini mengacu pada awal pengobatan hingga pasien kembali sehat dan bebas gejala. Nah, ini berhubungan dengan perawatan di rumah sakit ataupun kebutuhan rawat inap yang mempengaruhi efisiensi biaya, sehingga penggunaan rumus loss atau length of stay atau lama hari rawat sama dengan jumlah rawat inap atau jumlah pasien keluar baik hidup ataupun meninggal. Lalu ada outcome ekonomi. Nah, outcome ekonomi ini yang pertama ada biaya rata-rata per pasien untuk perawatan pneumonia. Nah, di sini mencakup biaya langsung dan tidak langsung. Kalau misalkan untuk biaya langsung itu seperti harga obat, antibiotik atau antivirus, biaya rawat inap, prosedur diagnostik seperti ronsen ataupun laboratorium, dan tindakan medis seperti terapi oksigen atau ventilasi mekanis. Lalu ada tentunya pasti biaya yang tidak langsung. Nah, contohnya seperti transportasi pasien ke fasilitas kesehatan dan akomodasi keluarga. Lalu ada penghematan biaya rumah sakit. Nah, maksudnya di sini itu penghematan biaya rumah sakit setelah penerapan strategi yang efisiensi. Nah, optimalisasi penggunaan antibiotik berdasarkan analis farmakoekonomi untuk mencegah overprescription, mengurangi lama rawat inap melalui deteksi dini dan pengobatan yang lebih tepat. Lalu ada poin selanjutnya, ada pengurangan biaya yang dikeluarkan pasien. Nah, yaitu mencakup biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, biaya langsung itu adalah pengeluaran pasien untuk pengobatan seperti pembelian obat, biaya konsultasi, dan prosedur medis. Lalu biaya tidak langsung itu kehilangan pendapat akibat ketidakmampuan pasien untuk bekerja selama masa sakit atau waktu yang hilang bagi anggota keluarga yang merawat pasien. Nah, poin selanjutnya ada yang namanya outcome kualitas hidup. Nah, outcome kualitas hidup ini, poin yang pertama itu adalah penilaian kualitas hidup pasien menggunakan instrumen seperti EQ5D atau SF36 untuk mengukur dampak pengobatan terhadap kesehatan fisik, kesejahteraan psikologis, dan kemampuan sosial pasien. Lalu poin selanjutnya itu ada tingkat kepuasan pasien terhadap perawatan yang dinilai berdasarkan pengalaman mereka, meliputi layanan medis, hasil klinis, dan keterjangkauan biaya. Nah, memasuki metode selanjutnya itu ada penetapan perspektif dan komponen biaya. Nah,
Penetapan perspektif dan komponen biaya. Perspektif di rumah sakit, poin yang pertama itu ada biaya operasional perawatan pasien pneumonia, meliputi tenaga medis, alat medis, ruang ICU, dan lain-lain. Perspektif rumah sakit ini mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan untuk perawatan pasien pneumonia, tenaga medis, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya yang terlibat dalam diagnosis, pengobatan, dan perawatan pasien. Lalu poin selanjutnya ada efisiensi penggunaan sumber daya seperti antibiotik atau ventilator. Rumah sakit juga berfokus pada optimalisasi pemanfaatan sumber daya medis untuk meningkatkan efisiensi tanpa mengurangi kualitas pasien. Contohnya, penggunaan antibiotik memastikan pemakaian sesuai dengan pedoman terapi berbasis farmakoekonomi, mencegah overprescription atau meminimalkan resistensi antibiotik. Lalu ada perspektif pasien. Nah, poin yang pertama itu adalah beban biaya langsung meliputi obat, rawat inap, tindakan medis. Nah, itu merupakan pengeluaran yang dikeluarkan secara langsung oleh pasien, meliputi pembelian obat-obatan, biaya rawat inap di rumah sakit, serta biaya tindakan medis seperti pemeriksaan, diagnostik, dan terapi. Nah, lalu tentunya pasti ada biaya yang tidak langsung. Nah, biaya yang tidak langsung ini dapat diartikan kehilangan produktivitas karena sakit. Nah, kerugian yang dialami pasien akibat hilangnya produktivitas selama masa sakit seperti ya tidak dapat bekerja atau menjalankan aktivitas sehari-hari, yang juga dapat mempengaruhi tentunya pasti pendapatan. Lalu berbicara terkait komponen biaya. Nah, komponen biaya ini ada biaya langsung. Nah, biaya medis biasanya meliputi harga obat ya seperti antibiotik, antivirus, atau antifungal. Nah, biaya untuk obat-obatan seperti antibiotik ini biasanya untuk mengatasi infeksi bakteri, atau misalkan antivirus itu untuk mengatasi antivirus dan antifungal, yaitu tentunya pasti untuk mengatasi infeksi jamur. Lalu ada tindakan medis seperti oksigenasi, ventilasi mekanis, atau fisioterapi. Nah, lalu ada biaya rawat inap dan penggunaan ruang ICU. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan di rumah sakit termasuk fasilitas ruangan ICU, atau misalkan itu singkatan dari unit perawatan intensif. Nah, lalu ada biaya non medis. Nah, biaya non medis ini meliputi transportasi pasien ke rumah sakit, biaya perjalanan pasien, misalkan contohnya menggunakan ambulan atau kendaraan lain. Lalu ada akomodasi untuk keluarga pasien. Nah, itu jika diperlukan. Pengeluaran untuk tempat tinggal sementara bagi keluarga pasien yang menemani atau menunggu pasien di rumah sakit, terutama jika jarak rumah sakitnya itu sangat jauh dari tempat tinggalnya. Lalu ada biaya tidak langsung. Nah, biaya tidak langsung ini meliputi kehilangan pendapatan pasien atau keluarga selama perawatan. Nah, dampak produktivitas akibat komplikasi dan kematian dini. Lalu ada biaya tak berwujud. Maksudnya di sini itu meliputi dampak psikologis pada pasien dan keluarga. Proses perawatan medis seringkali menimbulkan dampak psikologis seperti ya stres emosional, kecemasan, ataupun trauma baik pada pasien ataupun keluarga. Nah, selanjutnya ada ketidaknyamanan atau stres selama perawatan. Nah, ketidaknyamanan pasien dapat mengalami ketidaknyamanan fisik seperti ya rasa sakit akibat prosedur medis ataupun stres akibat berada di lingkungan rumah sakit yang tidak familiar. Hal ini juga berlaku untuk keluarga pasien yang mengatur waktu dan sumber daya untuk menemani pasien. Lalu poin selanjutnya yaitu terkait penetapan metode farmakoekonomi. Nah, penelitian ini itu akan menggunakan metode cost effectiveness analysis, atau biasa kita singkat dengan CIA, atau untuk mengevaluasi dan
efektivitas terapi pengobatan pneumonia. Nah, CIA ini dipilih karena metode ini memungkinkan perbandingan hasil klinis biasanya diukur dengan indikator kesehatan seperti tahun hidup yang disesuaikan dengan kualitas hidup atau KALI, ataupun tahun hidup yang terselamatkan, biasanya LY. Nah, langkah-langkah dalam CIA meliputi yang pertama itu adalah mengidentifikasi alternatif pengobatan yang tersedia. Yang kedua itu adalah menghitung total biaya langsung dan tidak langsung dari setiap alternatif dan biaya individu. Yang ketiga itu adalah mengukur hasil klinis yang relevan. Dan yang keempat itu membandingkan rasio biaya effectiveness antar alternatif. Nah, yang kelima itu menghitung instrumental cost effectiveness ratio, atau misalkan biasa disingkat adalah ICER, yang menunjukkan beberapa banyak biaya tambahan yang diperlukan untuk memperoleh satu unit hasil kesehatan tambahan. Nah, poin selanjutnya itu pasti ada penetapan analis statistik. Nah, analis statistik ini adalah untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, analis data, sehingga penelitian ini bisa menggunakan perangkat lunak statistik seperti SPSS atau strata uji statistik yang digunakan meliputi yang pertama itu ada analisis deskriptif untuk menggambarkan karakteristik demografi meliputi usia, jenis kelamin, dan tingkat keparahan pneumonia, dan jenis terapi yang diterimai. Lalu ada uji statistik inferensial, yaitu meliputi uji T tidak berpasangan untuk membandingkan rata-rata biaya dan hasil klinis antara kelompok terapi yang berbeda. Lalu ada uji ANOVA. Nah, tujuannya di sini adalah untuk membandingkan efektivitas biaya antar beberapa kelompok terapi antibiotik. Selanjutnya ada uji Chi-square. Nah, uji Chi-square ini adalah uji untuk menghubungkan antara jenis terapi dan keberhasilan. Lalu ada uji linier atau logistik. Nah, untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pengobatan atau keberhasilan terapi. Selanjutnya, itu yang terakhir ya tentunya, ada analis sensitivitas untuk menguji robustitas hasil CIA terhadap perubahan asumsi atau variabel kunci. Nah, analis sensitivitas dapat membantu memverifikasi hasil yang lebih kuat dan mengurangi bias dalam pengambilan keputusan, serta menguji robusta hasil dalam berbagai skenario seperti variasi harga obat atau tingkat efektivitas terapi. Nah, mungkin apa yang kelompok kami sampaikan sampai di sini, semoga apa yang kami sampaikan itu bermanfaat bagi kita semua yang menonton video ini. Saya Herlan, saya undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton.